Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wa imamil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Hadaratil mukarramin, para antretan jamaah pengajian rutin di Masjid Al-Ikhlas, kajian kitab Fathul Mu'in, juga kajian kitab yang lain yang dibacakan oleh ustadz-ustadz yang lain yang saya muliakan. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kaula panjenengan sedaya sampai malam semakin kentuki paringi kesempatan istiqomah kaangkui mengikuti pengajian kitab Fathul Mu'in sebenarnya Masjid Al-Ikhlas. Kalaban pengharapan dari Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kaula panjenengan sedaya rezeki enak iman si kuat dari Allah Subhanahu wa taala, juga dari Gusti Nabi bani rezeki enak mahabbah dari ilmu kitab. Pareng seneng dari ilmu kitab. Nak botoh pakai bini sedaya antara itu dia gini nak botoh se alim soleh alimah solehah se seneng ka kitab tertinggalna ulama salafus soleh guruna kaula panjenengan sedaya. Para hadirin sedaya saya sami muljah, ngaji ilmu kak dinto tak cukup abekeun abini. Karena abini pasambu tak ngaji napa boleh merasa cukup. Pun merasa banyak, pun merasa posa ilmu nah ampun. Jadi nyari ilmu kento utlubul ilma minal mahad ilal lahad. Mencari ilmu itu locot dari benar yang sepo sampai ke mate. Artinya ketika abah kento kiudi ini dalam dunia masih dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mencari ilmu. Napa boleh ki usia nang ngodes kaula sering panjenengan sedaya semakin kan ki ngodes. Jadi Pak Kun punya kewajiban untuk selalu mencari ilmu, karena dengan ilmu semua ibadah kita ini menjadi benar. Tanpa ilmu, amal ibadah kita tidak akan pernah menjadi benar. وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَيُؤْمِنُوا بِهِ فَتُخْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُمْ وَإِنَّ اللَّهَ لَهَادِي الَّذِينَ آمَنُوا إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. Kebenaran itu bisa diketahui dengan ilmu. Tanpa ilmu tidak akan pernah benar. Kita mengenal Allah Subhanahu wa taala, mengenal Rasulullah, mengenal semuanya ini dengan ilmu. Kalau kita sudah mengenal Allah, tentunya kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada Nabi Muhammad dengan kenal ilmu. Kalau sudah beriman, fatuhbita lahu qulubuhum, mengamalkan keimanan itu, ya beribadah menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan datang ikhlas dengan sendirinya. Ikhlas itu datang dengan sendirinya. Ketika kita sudah berilmu, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan Nabi Muhammad, ikhlas dalam menjalankan ibadah, apa yang terakhir? Wa innallaha lahadil ladzina amanu ila siratim mustaqim. Allah akan selalu memberikan hidayah, petunjuk kepada jalan yang lurus. Tidak semuanya orang-orang yang memiliki ilmu itu mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Kadang orang yang banyak ilmunya bukan tambah dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi kadang semakin jauh. Kenapa mak semakin jauh? Karena subuh hidayah. Oleh sebab itu ketika kita sholat setiap waktu, 5 waktu, fardhu maupun sunnah, di dalam sholat kita itu kita selalu meminta hidayah, tambahan hidayah, kekekalan hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah kepada kami, kekalkanlah kepada kami kepada jalan yang lurus. Dan ini kepenting gue lebih panjenengan nyon betotu saben hari saben malam. Karena tanpa hidayat gue lebih panjenengan sedaya ini tidak akan mungkin menjadi orang yang beriman, berislam seperti makin kan. Semuanya atas hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Milana man izdada ilman wa lam yazdad hudan lam yazdad minallahi illa bu'dan. Orang yang bertambah ilmu, ilmunya bertambah banyak,
tapi hidayah tidak bertambah, maka sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bukan bertambah dekat kepada Allah, tetapi bertambah jauh. Oleh sebab itu, semua pengajian yang dilaksanakan, diadakan di Masjid Al-Ikhlas ini, entah pengajian kitab Fathul Mu'in malam Kamis atau pengajian kitab lainnya malam Selasa, misalnya Tafsir Al-Izris, kami semua mendukung dengan sepenuh hati. Kembangkan, makmurkan, ramaikan ning masjid kentok. Kican sikle walana abak ni kapon penter mau kitab alim banyak pun kadang todus atau pun merasa tak kira aja mun kok tak kira hadir ke pengajian ke masjid karena kok unya ilmu lah. Punten tak sekentok. Ada seorang ulama besar abad ke-7 70 Hijriah. Ini cucu dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang sering kita baca dalam kitab Tiba. Namanya Al-Imam Ali Zainal Abidin As-Sajjad. Di dalam Tiba itu disebutkan Mithlu Zainil Abidin Ali. Itu Imam Ali Zainal Abidin As-Sajjad ini cucu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Komboya Sayyidina Ali, komboya Sayyidah Fatimah, putra dari Sayyidina Husain. Ali Zainal Abidin bin Husain. Ini seorang imam besar, seorang ulama besar, imam besar, dzurriyyahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau ketika ada pengajian santrinya sudah membuka pengajian, namanya Zaid bin Aslam. Jadi Imam Ali Zainal Abidin As-Sajjad ini punya santri namanya Zaid bin Aslam, sudah buka pesantren, buka pengajian. Apa yang terjadi? Imam Ali Zainal Abidin As-Sajjad sang maha guru ini menginginkan datang ke tempat pengajian santrinya yang bernama Zaid bin Aslam, mau ngaji. Kemudian ada santri lain yang bertanya, namanya Nafi bin Jubair bin Mut'im, ya Imam, anta sayyidun nas wa a'dhamuhum, engkau adalah penghulu manusia, Gustena manusia, pembesar manusia, imam besar, ma'ajunan kentuki kesokan hadir ke tempat pengajian nah santren nah kan ajunan kento pun maha guru, ilmunya sudah luas luar biasa, ma'ajunan kentuki kesokan hadir ke tempat pengajian santrinya yang bernama Zaid bin Aslam. Apa kata Imam Ali Zainal Abidin As-Sajjad sang maha guru? Al-ilmu yutba haitsu kana wa mimman kana. Ilmu itu, ilmu agama, yutba haitsu kana, diikuti dimanapun berada. Badai di ma'bai ilmu yantarin, ngaji dekat, mengaji, ikut pengajian, wa mimman kana, dan keluar dari siapapun ilmu itu. Napa keluar dari guru, napa keluar dari santri, ikuti. Begitu dari punah Imam Ali Zainal Abidin As-Sajjad. Jadi Imam Ali Zainal Abidin As-Sajjad ini mengikuti pengajiannya santrinya Imam Zaid bin Aslam, karena ilmu itu tetap wajib kita ikuti dimanapun, keluar dari siapapun. Ini ke Imam Ali Zainal Abidin As-Sajjad. Ada lagi contoh ulama Nusantara yang seperti itu. Syekhana Khalil Banggalan, Kiai Haji Muhammad Khalil bin Abdul Latif bin Hamim bin Abdul Karim bin Ashar bin Muharram bin Sayyid Abdullah bin Ali Asghar bin Sayyid Sulaiman Sidugiri. Jadi nasabnya Syekhana Khalil ini masih cicit, cucu ke-7 atau ke-8 dari Sayyid Sulaiman bin Abdurrahman Basyeban Sidugiri. Imam Khalil Banggalan ini kan sudah ya pakar hadis ya, pakar tafsir ya, pakar fikih, usuli, pakar nahwu, sorob, ilmu gramatika, pakarnya Syekhana Khalil. Pakarnya wali ya. Tapi ketika beliau ini punya santri yang bernama Hadratus Syekh Kiai Haji Hashim Asy'ari. Kiai Hashim ini kan santrinya Kiai Khalil Banggalan. Kiai Khalil masih ada, Kiai Hashim Asy'ari juga ada, dan sudah membuka pesantren di Teberu Jombang. Ketika bulan puasa 1 bulan
banyak para ulama Nusantara khususnya Jawa Timur, tak terkecuali guru kami Hadratus Syekh Sayyidi Syekh Kiai Ahmad Syukri bin Hurimat Sumber Uringin, Kiai Syamsul, Kiai Hasan Sepo, Kiai Gung, semua ulama Jawa Madura ini pada saat bulan Ramadan mengikuti pengajian kitab hadis Sahih Bukhari, Sahih Muslim di Tebuireng, Jombang. Jadi Kiai Hasyim Asy'ari itu ketika bulan puasa mengadakan kajian kitab hataman Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abi Daud. Ya. Lah, ini kan para teman-temannya juga teman seangkatan yang junior itu juga ikut hadir. Termasuk pada waktu itu yang ikut hadir ke pengajian Hadratus Syekh Kiai Hasyim Asy'ari Jombang ini Syekhona Khalil Bangkalan. Jadi Syekhona Khalil Bangkalan ini maha gurunya Kiai Hasyim Asy'ari, maha gurunya ulama Nusantara, mengikuti pengajian kitab Sahih Bukhari dan Muslim juga Sunan Abi Daud di Tebuireng, Jombang. Bicara Kemat Halil Rabu dan Tebuireng. Pas semula ke Kiai Hasyim Asy'ari gila sial jareng santri Rabu guru kan sekarang itu. Tapi ketika pada Bunda Kemat Halil Bangkalan terus Hakim Morok karena Kemat Halil Bangkalan kadinto mengikuti jejak imam besar yaitu Al-Imam Ali Zainal Abidin As-Sajjad bin Husain bin Ali bin Abi Thalib atau Husain bin Fatimah binti Rasulillah. Aku lebih panjenengan sedaja termasuk sanrenah pencinta para ulama Nusantara ngiring jekajah make mogok lesoh ketika ada pengajian dimanapun keluar dari siapapun saya rabai yang mengajar kita ikuti, mau mudah atau sepo tetap kita ikuti. Insyaallah gula panjenengan sedaja termasuk orang yang bahagia dunia dan akhirat. Engki karena dawuh Rasulullah man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin rawahul Bukhari wa Muslim. Orang-orang yang dikehendaki oleh Allah menjadi orang yang baik, menjadi orang yang bahagia, beruntung dunia dan akhirat, yufaqihu fiddin. Maka Allah akan selalu memberikan pengertian tentang ilmu agama. Artinya paringin kenceng seneng untuk ngaji ilmu. Jadi mun lebih panjenengan sedaja nih lebur ngaji ilmu ngaji kitab berarti gula sareng panjenengan sedaja kasokan ini sareng Allah menjadi orang yang baik, bahagia, beruntung di dunia dan akhirat. Nah kan toh pemanasan kadang malah makin semangat ngaji kitab. Walau semakin ini pun banyak orang yang tak lebur ngaji kitab kadin to para tretan. Banyak pun kitab tradisional da tinggal na guru lebih panjenengan ulama salafus soleh pun banyak tak lebur ngaji kitab kentok banyakan dari mah tak ngangkui kitab pun abidatu melolo kan saya kentok semakin ini nyaman abidatu bisa salah bisa bener kan saya ngadit toh ngereng nyaman abidatu bisa salah bisa bener karena tak nunggu kitab pun main hafalan bisa bener bisa salah kan tapi mau nunggu kitab kentok ada yang bertanggung jawab ini gula tapi kitab kan saya bengki kitab ini kita yang mainan ilmu juga aningin mainan makanya kalau menjadikan pemimpin jadikanlah orang yang pinter orang yang pandai yang alim betul kepada ilmu agama. Kalau orang mohon maaf orang yang tidak tahu ilmu dijadikan pemimpin apa kata Rasulullah idza lam yabqa alimun ittakhadhan nasru usan juhala. Ketika di dunia ini sudah tidak ada orang yang alim, orang alimnya sudah dicabut umurnya, pone wafat di Allah Ta'ala, apa yang akan terjadi? Ittakhadhan nasru usan juhala. Ini di Sahih Bukhari, Sahih Muslim ada. Ketika sudah tidak ada orang yang alim, maka manusia ini akan menjadikan dari orang yang bodoh dijadikan pemimpin. Ketika pemimpinnya orang bodoh, idza su'ilu fa'aftau bi ghairi ilmin. Manakala mereka orang bodoh menjadi pemimpin ditanya tentang ilmu, misal ya ditanya tentang ilmu, tingnya mana di ilmu, wudu fa'aftau bi ghairi ilmin. Tentu mereka akan berfatwa tanpa ilmu. Kalau sudah berfatwa tanpa ilmu, adallu maka akan sesat dan menyesatkan orang lain. Naudzubillah. Nah, diri kan toh ngireng pelebur ngaji ilmu. Ngaji ilmu nih kepada teretan sedaja
bener kau panjenengan diri jompo jauh ke kento oleh kenapa kun nyari ridho Allah le ganjaran kan kento tak kira oleh rezeki tar ke kanto zahirnya tapi kor kau panjenengan ni kesemangat ongku sing ngaji ilmu di Hadramaut Tarimul Ghana sana ada kejadian di masa Al-Habib Al-Qutub Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad Sahibur Ratib. Beliau menyandang wali kutub kurang lebih 40 tahun, abad ke-11. Abdullah Haddad ini beliau cangkolang, ma'rifatah ini buta dimulai dari umur 4 tahun karena capok penyakit cacar takar mereka ma'rifatah. Tapi menjadi ulama yang alim alama luar biasa, tukang karang kitab, walaupun ma'rifatah tak ngolatin tapi mata hatinya terbuka. Ngarang kitab, ratusan kitab, menjandang kutub kurang lebih 40 tahun. Abdullah Haddad ini pernah ditanya oleh santrinya, ya Imam, kami tidak punya rezeki. Maksudnya repot rezeki, rezeki saya sempit. Bagaimana ya Imam supaya saya ini rezeki saya diluaskan, dipamurai pegempang. Nah pada bin Abdullah Haddad Sahibur Ratib kesantrenan. Ben montoroi berkembang rezeki, ben jamu emo, ben kan santre gede bin Abdullah Haddad. Mil kitab, kebe kitab pak ngaji kitab. Ben mon ngibe kitab pas ngaji kitab, bi Allah Taala rezekina ben bekale berkembang bekale pamurah. Ini kepada kitab ada referensinya, ada di kitab Al-Fawaidul Mukhtarah karya Al-Habib Zain bin Sumaib Madinah. Coba olah tene ka sebede. Jadi montro gempang rezeki openen ajian. Tetap ngaji ilmu dimanapun. Insyaallah begempang rezekinya. Tidak usah ragu mun orang lebur ngaji ilmu inggi. Kan rezekinya dijamin bi Allah Taala. Para hadirin sedaya saya sami mulia. Pengajian kita Fathul Muin malam mangken kento pondepak bacaan suratul Fatihah. Bacaan suratul Fatihah itu setiap rakaat kan dianjurkan untuk membaca suratul Fatihah. Namun membaca Fatihah itu kan berdetata keraman kan sekento. Di antaranya ketika membaca suratul Fatihah disunnahkan membaca ta'awudz. Wa ba'da iftitahin wa takbiri sholatin ata bihima yusannu ta'awudun walau fi sholatil janazati sirran walau fil jahriyah wa ijjalasa ma'a imamihi. Sunnah hukumnya ketika membaca suratul Fatihah di dalam sholat itu membaca apa? Yang sunnah ta'awudz, membaca doa ta'awudz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim setiap rakaat. Hukumnya sunat membaca doa ta'awudz setiap rakaat, hukumnya sunnah. Kulla rakaatin, setiap rakaat sebelum membaca suratul Fatihah baca ta'awudz dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim ila akhirih. Nah, ini kan sunat, ini perakun rakaat pertama. Rakaat 2, 3, rakaat keempat tetap sunnah hukumnya membaca ta'awudz. Membaca ta'awudz. Yang disunnahkan membaca ta'awudz itu selama tidak membaca basmalah. Tapi ketika musolli, orang yang sholat ini Allahu Akbar, wa iftitah mareh, pas baca bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin, pas enggak kau tahu macam ta'awudz ki huruf. Mau mengulang ke depan mau baca ta'awudz, sudah. Jadi yang disunahkan membaca ta'awudz sebelum membaca suratul Fatihah. Begini, mulai kadung mau Fatihah bismillahirrahmanirrahim, tak sunnah sudah. Kalau enggak apa, kalau pain ki buru tak baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tapi aben pun baca surat Fatihah, dah sudah. Kayak gitu. Wa yukrahu tarkuhu, makruh hukumnya meninggalkan membaca ta'awudz. Makruh, tak baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim ketika membaca suratul Fatihah di dalam salat hukumnya makruh. Nah, eman nih kasih tak baca inggi. Wa yukrahu tarkuhu ayat ta'awudz fil ula wa fi ghairiha. Dimakruhkan tidak membaca ta'awudz a'udzubillahi minasyaitonirrajim pada rakaat pertama dan lainnya. Ya rakaat kedua, ketiga, keempat. Nah, yang sunnah membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim ketika membaca suratul Fatihah. Wa yusannu waqfun ala ra'si kulli ayatin hatta ala akhiril basmalah. Ketika membaca suratul Fatihah sunnah waqaf. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi rabbil alamin. Waqaf kan? Ar-Rahmanir Rahim. Waqaf. Tak usah langsung. Sekalipun itu boleh. Yusanno. Waqaf. Maliki yaumid Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Sekalipun boleh. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaum. Misalnya. Tapi afdal mana yang nyambung dan yang waqaf? Afdal yang waqaf. Wa yusannu waqfun ala raksi kulli ayah. Setiap akhir ayat dari suratul Fatihah disunnahkan waqaf, tidak wasol. Wasol boleh tapi tidak sunnah. Waqaf sunat legen jere. Afdal waqaf kan mononeng panjenengan kamanana afdal iki. Afdal itu menurut Sayyid Abdul Rauf Al-Munawi dalam kitab Faidul Qadir Syarah Jami'us Shaghir, makna afdal ay aktsaru thawaban, paling banyak ganjarna neka afdal. Jadi saya tinggal men afdal iki. Nah, ini satu. Wal aula an la yaqifa ala an amta alaihim. Ketika membaca suratul Fatihah, yang utama, yang afdal tidak waqaf pada ayat an'amta alaihim. Siratal ladzina an'amta alaihim. Yang utama tidak waqaf di situ. Wasol, lanjutkan. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Yang afdal. Umpamanya waqaf bagaimana? Boleh. Ya. Umpamanya waqaf boleh, tapi yang afdal wal aula an la yaqifa ala an amta alaihim. Yang lebih utama tidak waqaf pada ayat an amta alaihim. Ini yang utama. Tidak waqaf, tidak berhenti di situ. Lanjutkan berarti. Kan begini. Kenapa tidak disunnahkan waqaf di lafal an amta alaihim? Li'annahu laisa biwaqfin. Karena itu bukan posisi waqaf. Kan benih waqaf gini kan. Kadang beda orang baca. Yalah enggak apa-apa lah kan segitu. Siratal ladzina an'amta alaihim. Boleh, enggak apa-apa. Lanjutkan. Ghairil maghdubi alaihim. Siratal ladzina an'amta alaihim. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Yang utama tidak waqaf pada ayat an'amta alaihim. Ini lebih banyak pahalanya. Andai dilanjutkan boleh. Ini siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Apa punten? Saya mulai terus lagi. Niki pat walmoen. Ini can gula. Kan tinggal pilih kita mau yang utama, yang banyak pahalanya atau yang tidak. Umpamanya tak gelarnya benar, ya tor yang pun kan sekadin toh. Tak gelarnya pun terus lagi umpamanya. Silakan waqaf. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil, boleh enggak apa-apa. Dengan begini. Fa in waqafa ala hadza. Nah, ini kepada jawabnya. Fa in waqafa ala hadza lam tusannul i'adah min awalil ayah. Jika terpaksa waqaf berhenti di lafal an'amta alaihim, bagaimana? Lam tusannul i'adah min awalil ayah. Tidak disunnahkan mengulang dari awal boleh. Dari siratal boleh, siratal ladzina an'amta alaihim. Karena tak gelar. Tidak disunnahkan mengulang dari siratal. Ya lanjutkan saja sudah. Artinya boleh waqaf pada siratal ladzina an'amta alaihim dan tidak mengulang lagi dari siratal. Lanjutkan sudah. Tapi tidak utama waqaf ya, hanya hukum boleh saja. Mun saya utama, ketin apa? Wa sol. Kan dengo dekap iki mamane. Nyampe lagi kelar kan saya kata. Pon, entong pon. Wa yusunnu ta'minun. Sunnah lagi orang yang membaca suratul Fatihah membaca amin. Kalau sholat sendiri
tetap disunahkan baca amin. Sholat berjamaah imam makmum sunnah membaca amin dan bersamaan kalau imam makmum ini amin bareng imam ben makmum mah imun baca yang ketibi ima jadi ibi wanjang bibian kan saya kan amin sunnah hukumnya itu akibal fatihah setelah membaca suratul fatihah walau kharijas sholati walaupun sekalipun di luar sholat, artinya membaca suratul fatihah tidak di dalam sholat, di luar sholat tetap disunnahkan membaca amin. Sunnah membaca amin. Peranying mau nama makmum maghrib, isya, subuh peranying. Saya mau meninggal sholat sisiri ya, dibaca tipi karu kan bayi peranying. Bem sama arena lafal amin gak adin toh. Misal kadang beda kan toh ini. Sebelum lafal amin. Orang sholat sendiri membaca atau kita Rabbighfirli wa liwalidayya amin kan saya gitu. Mau sholat ketibi engki enggak apa-apa sholat sendirian baca itu Rabbighfirli wa liwalidayya amin boleh. Pak sholat ketibi kada Rabbighfirli wa liwalidayya amin boleh. Rabbighfirli wa liwalidayya walil mu'minina amin boleh. Rabbighfirli wa liwalidayya walil muslimina amin boleh. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Rabbighfirli amin boleh. Semuanya ada dalilnya itu. Kadang beda orang mau suratul fatihah Rabbighfirli tak pada mun gula Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Saya ajari guru ngaji saya gento. Ada yang beda keluaran TPG bahkan segitu lagi. Nah karena gini Rabbighfirli wa liwalidayya walil mu'minina amin ditambahin mu'minin boleh. Mari nih dalil ke bala. Sepenting redaksi nak ada ini biar tidak menyalahkan orang lain yang tidak sama dengan kita. Ini kan nyalagi orang nih kalau nyaman. Apa boleh beda dalil? Dalilnya ada di kitab yang ada Talibin ada. Di kitab Tuhfatul Muhtad fi Syarhil Minhaj karya Imam Ibnu Hajar Al-Haytami guru sing aran Qatul Mu'in lengkap dengan redaksi Rabbighfirli amin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin boleh. Rabbighfirli wa liwalidayya wa li jami'il muslimin amin boleh. Rabbighfirli wa liwalidayya walil mu'minina amin. Nih kan seneng iki won Rabbighfirli amin boleh 5 macam ngiring kesokan ini. Nah itu untuk sholat sendirian atau orang yang membaca suratul fatihah di dalam sholat maupun di luar sholat. Sholat ketiga Rabbighfirli wa liwalidayya amin sunnah gak apa-apa. Mentiti imam ngira apa pakai mau sah mun imam ini waladhdallin Rabbighfirli wa liwalidayya amin apa sabareng sareng makmum boleh enggak apa-apa. Mun makmum gitu apa? Wala yutlabu kalau makmum karena mendengarkan suratul fatihahnya imam tidak dianjurkan bagi makmum membaca Rabbighfirli. Karena bahkan kita ngaji menebi makmum tak mau kan yang membaca suratul fatihah siapa? Imam. Makmum macam dan tak macam Nabi sholat maghrib isya subuh mendengarkan kan. Jadi bagi yang tidak membaca alias makmum jahriyah itu tidak dianjurkan membaca Rabbighfirli wa liwalidayya Nabi amin kan gitu. Dalam kitab apa? Silakan cek dalam kitab Bughayatul Mustarsyirin karya Al-Habib As-Sayyid Abdurrahman Al-Masyhur Hadramaut dari Mulkena, kitab tradisional pesantren. Nah, gini kekan si saya ini berdiri doang kan saya gitu. Alhamdulillah. Amin, paham pun gini. Jadi bagi makmum yang sholat jahriyah tidak dianjurkan membaca Rabbighfirli itu. Kalau aminnya harus sama kan dengan imam sunnah kan? Mau sholat ketibi sunnah. Imam masih sunnah kalau imam karena membaca. Mami mau sepanjenengan nyoba Rabbighfirli wal walidayya amin afarin mas ben makmum enggak apa-apa.
Sunnah hukum iki. On. Pas boleh. Ini boleh, tidak penting ah. Pare pun Fatihah nih kah? Suratul Fatihah sudah. Setelah itu orang sholat itu disunnahkan membaca suratan pada rakaat 1-2 rakaat awal lagi, baik sholat sendiri atau menjadi imam atau menjadi makmum di sholat sirriyah. Lagi, jadi sunnah membaca suratan ba'dal Fatihah sholat sendiri, imam atau makmum di sholat sirriyah, sholat yang tidak nyaring, zuhur, asar, sunnah makmum itu kan membaca suratan. Mari Fatihah, sunnah. Oh koma. Tapi kalau sholat jahriyah tidak disunnahkan makmum membaca surah, tinggal mendengarkan imam saja. Kan kayak itu. Lerat suratan nggak dintoh, rat suratan. Wa yasulu aslu sunnah takriru suratin wahidah fir rakaatain. Muncet pun tak hafal banyak surat, tidak hafal banyak surat di dalam Al-Qur'an, boleh panjenengan mengulang-ulang satu surat. Muncet pun tak hafal, misal hanya hafal suratul Ikhlas, ya monggo suratul Ikhlas sudah rakaat awal fani, gak apa-apa. Kalau memang tidak hafal, kalau hafal ya baca yang lain boleh kan segitu. Atau hanya hafal surat Al-Kafirun dengan Al-Ikhlas, monggo baca itu, tetap berhasil kesunatannya. Dan ini perlu juga diperhatikan ya, membaca surat di dalam sholat khusus bagi imam yang afdol, yang paling banyak pahalanya, sunnah membaca surat-suratan setelah suratul Fatihah dan surat yang kamilah, surat yang sempurna walaupun itu pendek. Contoh Ad-Duha misalnya, satu surat pendek kan, Alam Nashrah satu surat pendek. Jadi mohon maaf, suratun kamilah afdalu min ba'dhi qawilatin. Ini yang nanti Talibin Fathul Mu'in Syed Abu Bakar Syato, jadnya Kiai Nawawi Abdul Jalil sebelah kiri, membaca surat-suratan setelah suratul Fatihah lebih utama, lebih besar pahalanya ketimbang membaca sebagian surat tidak sempurna. Mohon maaf, kadang ada imam, jadi imam macarat suratan tak sempurna, kalau mengalah dengan tengah surat, akhir surat kan segitu. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh, akhir surat ini kan. Atau akhir surat Jumat misalnya, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jum'ah. Ya boleh sih, boleh, nggak apa-apa kan segitu. Sekarang afdal tidak? Ya oleh mun gollen afdal tidak, ayo kita ikut ilmu kan begini. Nengi gak dinten nengi kita Fathul Mu'in membaca surat yang sempurna walaupun pendek lebih utama daripada membaca sebagian surat. Sebagian surat ini surat sih tak sempurna. Pengen tinggi. Jadi panjenengan mau kuliah yuhal kafirun al-ikhlas tapi sempurna gitu kan, ki lebih utama menang ganjarna daripada membaca surat yang panjang tapi sebagian surat itu. Kata siapa? Syed Abu Bakar Syato, Sarah Fathul Mu'in ini. Ngereng gitu. Ini kamu ngaji ilmu ternyata kan oning pas. Tidak salah membaca sebagian surat itu, tidak membatalkan, tetap sah sholatnya. Sekarang banding-bandingan masalah pahala kan. Mau cari pahala enggak kita ibadah itu. Anda gitu. Nah, jadi gini kah? Membaca surat yang pendek tapi sempurna itu lebih utama daripada sebagian surat tanda petik tidak sempurna yang dibaca. Ini kak berdiri kita ini kemarin dibaca ini. Dan membaca surat-suratan itu setelah suratul Fatihah. Lagi ini ketika membaca suratan sunnah bagi imam yang menjadi imam membaca suratan ba'dal Fatihah tertib. Contoh sunnah hukumnya
ketika membaca Alam Nasyrah rakaat pertama, maka rakaat kedua dianjurkan, disunnahkan membaca At-Tin. Tertib itu bergilir. Jadi mari baca Alam Nasyrah. Kenapa mari Alam Nasyrah? Setelah Alam Nasyrah surat At-Tin, baca At-Tin, sunnat tertib. Umpamanya baca surat Ad-Duha rakaat pertama. Setelah Ad-Duha apa? Alam Nasyrah. Membaca Alhaakumut Takatsur misalnya. Setelah ayat Takatsur apa? Al-Asri. Jadi tertib itu hukumnya sunnah. Umpamanya tak tertib, rakaat pertama baca Ara'aitalladzi yukadzibu biddin. Terus rakaat kedua baca Alam Nasrah sahih sah, tapi tidak tak mendapat kesunahan. Tertibnya itu loh. Begitu. Ngiring lagi pesahe iki ya. Ibadah ini malah sempurna. Allah senang kepada sempurna. Mun la salah wae kendek ibi Allah taala. Jadi gini ya. Sunnah tertib. Ketika membaca Alam Taroh, setelah Alam Taroh apa? Li ila fi Quraisy sing sang songsang kadang bede songsang. Rakaat pertama membaca surat Al-Kafirun. Rakaat kedua ntar ke surat Sayyado, Pak. Gilir itu sunnah hukumnya. Tertib. Pon saya kata bayi mon manusia abid ini kapan? Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Mungkin ada yang mau ditanyakan, silahkan, atau kita tutup majelis di luar, nggak apa-apa.